Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Artisyadila, NIM K2519082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pendidikan kejuruan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang pekerjaan lainnya, menurut Rupert Evans pada tahun 1978. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan kejuruan, menurut Rupert Evans pada tahun 1978. Tujuannya yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan pilihan pendidikan bagi setiap individu. Yang ketiga, mendorong motivasi untuk belajar terus. Yang keempat, penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Yang kelima, mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Rupert Nelson Evans dalam bukunya yang berjudul Foundation of Vocational Education tahun 1978, model pendidikan kejuruan terdapat 6 model. Model yang pertama yaitu model pasar atau market model. Model pasar atau market model adalah sistem pendidikan yang merupakan tanggung jawab industri dan dijalankan sepenuhnya oleh industri. Pada model pasar, pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan. Model ini juga sering disebut model liberal dan langsung diarahkan pada produksi dan pasar kerja. Model pendidikan yang nomor 2 yaitu model sekolah atau school model. Model sekolah atau school model adalah model pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di sekolah dan pemerintah berperan langsung. Pemerintah berperan merencanakan, mengorganisasikan, dan memantau pelaksanaan pendidikan kejuruan. Model ini sering juga disebut model birokratik. Model sekolah berasumsi bahwa segala hal yang terjadi di tempat kerja dapat diajarkan di sekolah. Selain itu, sumber belajarnya juga terdapat di sekolah. Namun, model ini dinilai boros atau tidak efisien, kurang mutakhir, dan konservatif. Model pendidikan yang nomor 3 yaitu model sistem ganda atau dual system. Model sistem ganda atau dual system adalah sistem pendidikan yang merupakan perpaduan antara model pasar dan model sekolah. Kombinasi pemberian pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Pemerintah berperan sebagai pengawas model pasar. Model sistem ganda telah banyak dipraktikkan Jerman, Swiss, dan Australia. Tamatan model sistem ganda memiliki kemampuan kerja berkualitas tinggi.
Tujuan pendidikan sistem ganda yaitu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kecocokan antara lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan dunia kerja, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional. Model pendidikan yang nomor 4 yaitu model pendidikan kooperatif atau cooperative education. Model pendidikan kooperatif adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan bersama antara sekolah dan perusahaan atau industri, yang mana pelatihannya di industri sedangkan basis pendidikannya tetap di sekolah. Dan terbagi menjadi dua, yaitu School and Enterprise, yaitu pendidikan kejuruan yang merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan industri, dan Training Center and Enterprise, yaitu seperti magang di perusahaan dan praktik kerja di industri. Model pendidikan yang kelima yaitu Informal Vocation Education, yaitu sistem pendidikan yang lahir dengan sendirinya atas inisiatif pribadi atau kelompok untuk memenuhi keterampilan yang tidak dapat dipenuhi di pendidikan formal. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu School-based Enterprise. Di Indonesia sendiri, School-based Enterprise sering disebut dengan unit produksi, sistem pendidikan yang dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di sekolahnya, dengan maksud selain untuk menambah penghasilan sekolahnya, juga untuk menambah pengalaman kerja yang benar-benar nyata untuk siswanya. Model ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada industri dalam pemberian pelatihan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.